Jarang-jarang nih kita ngobrol sama Bro Bernard. Kita mau view-nya terkait dengan pergerakan market kita. Oke, jadi kita melihat bahwa 2 hari terakhir tuh IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam ya, di mana hari ini Ya. IHSG mengalami di angka 1,36%. Dan sentimen Mm-mm. 1 minggu terakhir ini, mengapa IHSG terkoreksi, bahkan menembus support, bahkan menembus moving average 200, adalah karena sentimen kaitannya mengenai Goto yang lock up-nya dibuka, Mm-mm. sehingga banyak investor-investor besar melakukan aktivitas sell off saham-sahamnya hingga nggak dikasih ampun ARB Hmm. berkali-kali, di mana hari ini Goto ditutup di angka 123. Tetapi seperti saya sampaikan dari tahun ke tahun, biasanya bulan Desember di dalam 10 tahun terakhir, Mm-mm. 9-nya berada di zona hijau. Artinya probabilitas di bulan Desember untuk mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan dari ISG cukup besar. Walaupun di awal bulan Desember ini koreksi yang melanda ISG cukup dalam. Sehingga peluang Santa Costa ini masih cukup besar. Mengapa? Nah, yang pertama, Mhm. kita melihat dari sisi penambahan lapangan pekerjaan baru di Amerika Serikat. Penambahan lapangan pekerjaan baru di Amerika Serikat di angka 469.000 atau lebih tinggi dari konsensus di angka 400.000. Selain itu Mhm. kita melihat juga inflasi Amerika Serikat di bulan Oktober mengalami penurunan dari 8,2% ke 7,7%. Plus dari sisi fundamental dalam negeri yang perlu kita perhatikan adalah cadangan devisa kita masih cukup tinggi di angka 560,7 miliar USD dengan trade Mhm. balance kita yang masih cukup besar di angka kisaran 5,67 miliar USD. Artinya apa? Selama 30 bulan beruntun. Akhirnya artinya bahwa fundamental di ekonomi Indonesia sebenarnya cukup kuat. Hanya saja seminggu terakhir ini terdorong oleh sentimen Goto. Sehingga tentu saja Hmm. ketika sentimen Goto ini berakhir, misalnya Goto udah bangkit dari ARB-nya, ini akan menjadi peluang yang menarik untuk kita mulai melakukan koleksi saham-saham. Selain itu kita juga bisa perhatikan dua area support IHSG yang bisa kita perhatikan untuk mulai koleksi bertahap adalah area 6850 dan Mhm. nextnya di kisaran area 6750. Di dua area ini kita bisa melakukan cicil karena potensi IHSG hingga akhir tahun untuk window dressing masih sangat berpotensi sekali. Itu pandangan dari saya kaitannya mengenai IHSG dan Mhm. market di bulan Desember ini. Mhm. Nah, ini menarik banget nih. Ada level-level support di 6850 dan juga 6750. Jadi untuk Ya. para cuan troopers jangan lupa untuk money manajemennya diatur gitu ya, supaya setiap kali ada koreksi kita tetap bisa masuk gitu ya. Kita tetap bisa koleksi gitu ya, Bro Benat ya. Yes, jadi begini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan Mhm. oleh para cuan troopers sebelum kita masuk ke saham ya. Mhm. Yang pertama adalah kaitan mengenai money management. Money management itu penting, Mhm. tapi juga jangan terlalu banyak supaya kalau cuan di saham berasa, kalau rugi juga maksudnya kita bisa minimalisasi dengan namanya stop loss maksimal 10%. Mhm. Nah, di sini kita bisa perhatikan at least teman-teman 5 saham cukup lah untuk diversifikasi. Mhm. Jadi masing-masing Mhm. saham porsinya sama, weightingnya sama, 20%, 20%. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kondisi market berbalik arah seperti ini, kita bisa menggunakan dua strategi. Yang pertama untuk saham-saham fundamental baik, yang in the long run masih prospeknya cukup bagus, kita bisa lakukan beli cicil. Seperti Mhm. contohnya di bulan Desember Januari ada musim dingin, ini kita bisa perhatikan saham batubara, kita bisa cicil di area-area support, walaupun nanti kita juga harus ada stop loss, misalnya harga Mhm. call price-nya turun di angka 350 USD per tonnya. Kemudian Mhm. yang kedua, kita kalau untuk trader, terutama di saham-saham kaitan mengenai teknologi atau bank digital, kita bisa lakukan pembelian spekulasi di area support jika ada rejection, ada pantulan. Tapi sekali lagi, kadang-kadang pantulannya bersifat semu. Nah, oleh karena Mhm. itu strateginya kita bisa jual di resisten, sell on strength, dengan stop loss yang ketat. Dan di aplikasi sport Mhm. based sekuritas, kita udah ada aplikasi untuk stop loss dan juga trailing stop yang bisa membantu teman-teman untuk mengamankan profit teman-teman ketika misalnya kondisi market berbalik arah. Nah, itu mindset yang perlu teman-teman tanamkan terlebih dahulu sebelum nanti kita ke stock pick-nya. Mhm. Karena kondisi market sekarang cukup volatile. Walaupun Indonesia potensi terbebas dari resesi, tapi negara-negara lain kan ada potensi resesi. Nah, misalnya Mhm. negara lain udah mulai down, mereka jualan di sana nggak bisa atau cuannya terus cukup signifikan, yang dijual di mana? Yang dijual di Indonesia.
Iya, iya, Begitu iya, juga iya, sama, iya. ketika Goto nggak bisa dijual, investor-investor yang punya Goto, kalau ada di Gamesin jualnya apa? Jual saham yang lain. Nah, that's why Mhm. ini yang mengakibatkan IHSG terkait cukup signifikan. Bahkan hari ini terdorong oleh turunnya Telkom dan Goto, Telkom dan Astra, karena kedua saham ini, yaitu Telkom dan Astra, memiliki investasi yang cukup besar di Goto. Nah, Telkom ini investasinya di kisaran 9 triliun, cost-nya di kisaran area 274. Nah, jadi ruginya itu udah kisaran 5 triliun sampai 6 triliun. Kalau Goto investasinya nggak sebesar Telkom. Nah, ini yang bisa kita Mhm. perhatikan buat teman-teman semuanya. Mhm. Ya, ini menarik banget nih untuk kita perhatikan. Dan jangan lupa tadi ya, untuk mengamankan cuannya dan mengatur strategi lebih baik, jangan lupa bergabung dengan komunitas Cuan Troopers. Tradingnya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Gampang banget caranya lewat eform.sukorsekuritas.com. Dan jangan lupa juga, hari ini karena kita spesial ya, T-Talks-nya, kalian yang screenshot dan juga tag kita di Sukor Sekuritas dan juga Bernardo Sujaya 17 dan juga di tag ke saya juga boleh bisa mendapatkan paket kopi lengkap ya. Ini kerjasama antara Sukor Sekuritas dan juga Java Bika Coffee. Jadi spesial nih tips kita pada malam hari ini. Nah, Bro Bernard, kita kan udah lihat kondisi market seperti apa dan juga volatilitasnya seperti apa. Sebenarnya di akhir tahun ini kita kan menantikan Santa Claus Rally gitu ya. Tapi eh, hal-hal lain nih yang bisa menjadi kejutan di market untuk tahun ini apakah ada? Apakah Desember kita tahun ini menurut Bro Bernard itu sama dengan Desember-Desember di tahun lalu? Oke, jadi mungkin saya beranjak ke bulan Oktober ya. Saya selalu kalau tampil di momen yang menurut saya krusial. Iya. Di tahun ini Mm-mm. kita ada hiliran strategi dan saya call saham-saham di sektor perbankan dan batubara. Dan Betul. terbukti di dua sektor tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi selamat buat teman-teman yang udah ambil di dua sektor tersebut. Nah, tahun lalu kita juga melihat Santa Rally ada walaupun nggak di semua sektor dan istilahnya upside-nya nggak banyak. Kalau tahun ini gimana? Tahun ini, di Mhm. hari ini ketika ISG 850 sampai 650. Menurut pandangan saya ini malah menjadi momen yang bagus di mana Santa Rally kali ini jika kita beli di range antara hari ini sama besok upside-nya bakal lumayan signifikan. Karena menurut saya 6850 sampai 6750 merupakan area demand yang cukup kuat. Saham-saham penggerak indeks juga berpotensi bisa menopang kecuali yang kaitan dengan Goto. Mhm. Plus kita merupakan negara yang proxy to commodity dan saat ini Mhm. harga coal price sudah berada di atas 400 USD per tonnya. Sehingga saham-saham coal menurut pandangan saya masih cukup menarik apalagi Eropa dilanda musim dingin yang tentu Mhm. saja ini mengakibatkan demand dari batubara mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Mhm. Baik, berarti ini di akhir tahun ini kita masih tetap ngelihat ke emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditi gitu ya, bener ya bro ya? Yes, untuk saat ini yang top pilihan saya yang pertama tentu saja komoditas. Mengapa? Mhm. Karena banking naiknya udah cukup signifikan ya. Walaupun dia sudah terkait, dia Mhm. kenaikan cukup signifikan. Menurut pandangan saya, upside-nya tidak semenarik ketika Helen strategi kemarin. Nah itu, beberapa Mhm. saham yang perlu teman-teman perhatikan untuk di sektor komoditas sebagai topik. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan, yaitu PTBA. Mhm. PTBA ini menarik karena sekarang dia udah dekat dengan area moving average 20-nya di area 3640. Stop loss bisa lakukan jika turun di bawah area 3550 dengan area resisten di area kisaran 3800 dan 3920. Bisa diperhatikan ini. Hmm. Likuiditas juga cukup baik untuk PTBA, jadi teman-teman no need to worry kaitan likuiditas. Kemudian untuk selanjutnya ada Adaro. Adaro juga cukup menarik. Dia juga dividen yield-nya cukup besar dengan harga sekarang, apalagi dia payout ratio-nya tahun lalu mendekati area 100%. Sehingga teman-teman bisa perhatikan area support di area 3760. Stop loss jika turun di bawah 3650 dengan resisten 3920 dan nextnya di area 4080. Jadi dua topik saya untuk sektor batubara
IBPTPA, dan ADR. Nah, kemudian kaitan mengenai komoditas yang juga ada coal, tapi dia udah mulai diversifikasi ke nikel. Saya juga sangat suka dengan Harum Energy, udah terbentuk pola bullish reversal pattern-nya. Perhatikan area support area 1720 dengan resisten 1850 dan next 1990. Jadi Harum juga cukup menarik. Walaupun kalau untuk kondisi musim dingin seperti ini, potensi upside yang menarik jika harga batubara terus bertahan di atas 400 USD per ton, tentu saja ada saham-saham batubara. Mereka hari ini merah kenapa? Hari ini merah karena tentu saja terbawa sentimen IHSG yang turun cukup signifikan. Ini malah menjadi peluang kita untuk mendulang profit. Itu dari saya untuk sektor komoditas. Oke, berarti ada PTBA, ada Adaro, dan juga ada Harum Energy. Ini ada cuan troopers kita udah bantu untuk nulis topiknya. Thank you banget Erika.paramita. Dan juga untuk cuan troopers lainnya jangan lupa ya untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena spesial banget kita akan bagi-bagi 2 paket lengkap ya untuk ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Salah satu isinya adalah Java Bika Coffee ini ya. Ini pasti dan jangan lupa drink, buat kan? teman-teman untuk bergabung dengan Sukor Sekuritas ya. Tentu saja kita tahun depan bakal punya gebrakan. Di mana mungkin teman-teman sadar ya, saham pagi udah nggak ada sejak 1-2 minggu terakhir kan. Tentu saja saya konsultasi dengan tim untuk mempersiapkan tahun depan. Nah, bocorannya nih, tahun depan saham pagi akan ada lagi mulai dari minggu pertama Januari, tetapi namanya akan berubah. Dari saham pagi menjadi bisikan Bernard. Jadi biar lebih catchy. Dan tentu saja bisikan Bernard ini nanti bukan hanya ada di Clubhouse, tapi saya akan merambah Twitter Space. Jadi Twitter jangan lupa follow ke Bernard Wijaya 17. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa reach lebih banyak user. Karena Clubhouse usernya udah itu aja. Jadi saya mau ke Twitter Space. Kalau TikTok kita juga ada konten, tapi fokus untuk edukasi yang ada mukanya. Karena kadang-kadang kalau pagi saya belum terlalu fresh, karena masih kelihatan mukanya belum siap. Jadi better yang voice aja. Nah, kemudian tahun depan kita juga ada berbagai gebrakan seperti Sukor Coffee Talk, kemudian berbagai event edukasi, yang mana ini bakal menambah literasi inklusi keuangan buat masyarakat Indonesia, terutama teman-teman generasi millennials dan Gen Z. Begitu. Mantap, mantap banget ya. Jadi kita tahun depan ini udah selain kita jadi multi platform, ini juga ada konten menarik bisikan Bernard. Ini nih yang sebenarnya kita tunggu-tunggu setiap pagi ya untuk mengetahui arah pasar nanti maunya kemana gitu. Menarik banget, menarik banget. Ini antusias juga ini para cuan troopers kita pasti pada mau ngikutin program-program kita di tahun depan. Tapi jangan lupa ya untuk hari ini di screenshot dulu dan di tag ke kita semua. Ada komentar lucu nih, bisikannya mesti sakti. Wah, selalu sakti dong ini bisikannya Bro Bernard ya. Dan untuk cuan troopers lainnya jangan lupa untuk memberikan pertanyaan melalui kolom question and answer ya. Pertanyaan-pertanyaan menarik pasti akan kita jawab nanti. Nah, tadi dari sisi IHSG kita sudah dapat penjelasan dari Bro Bernard, penjelasan dari sisi global dan juga domestik juga udah. Kemudian ada beberapa stock pick juga yang sudah disebutin oleh Bro Bernard gitu. Nah, tapi boleh dijelasin nggak nih ya Bro Bernard, sebenarnya ini sebenarnya cukup basic, tapi banyak ditanyain sama cuan troopers kita. Ada yang namanya Santa Claus Rally, kemudian ada yang namanya window dressing, gitu. Apakah kedua hal ini sama gitu ya, secara pengertiannya gitu, atau ada perbedaan tipis? Silakan Bro. Oke, kedua hal tersebut sebenarnya sama. Santa Claus Rally itu adalah rally saham menjelang Natal hingga akhir tahun. Dan ini mengapa bisa terjadi Santa Claus Rally? Bisa terjadi karena biasanya banyak emiten-emiten atau fund management yang tentu saja ingin meningkatkan nilai NAV year to date atau full year-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu ini bisa mengakibatkan banyak aktivitas beli di penghujung tahun untuk meningkatkan nilai portofolio mereka. That's why biasanya terjadi namanya Santa Claus Rally yang disebabkan oleh window dressing di saham-saham tersebut. Biasanya saham-saham ini adalah saham-saham penggerak indeks ataupun saham-saham yang tentu saja memiliki fundamental bagus. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan tentu saja buat teman-teman selain sektor energi ada sektor lain juga. Nanti kita akan bahas satu persatu kira-kira apa yang menarik. Dan mungkin saya spill out dikit ya untuk yang kedua. Yang kedua sektor yang bisa kita perhatikan tentu saja adalah kaitan mengenai teknologi ya. Teknologi walaupun butuh
mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, tapi ada beberapa sektor yang sudah terkoreksi cukup signifikan, tetapi layak untuk kita perhatikan karena udah mulai ada correction, bahkan ada tanda-tanda seperti misalnya crossing di harga atas. Yang mana ini ada tanda-tanda yang cukup bagus. Yang pertama tentu saja kaitan mengenai teknologi, teman-teman no need to worry mengenai BBYB menurut pandangan saya. Mengapa? Karena right issue-nya kemarin di harga 650. Kemudian ketika itu banyak crossing di harga kisaran 20-an, jadi cost mereka rata-rata di 670 dan tentu saja yang right issue kemarin kan value-nya juga nggak banyak, hanya di kisaran rasio 18 banding 5 ya, nggak nyampe 3 banding 1. Yeah. Lebih seperti itu. Dan juga perhatikan bahwa setelah right issue, BBYB ini equity-nya menjadi kisaran area 3,9 triliun. Dengan market cap saat ini, BBYB berada di PBV area 2,3 kali. Jauh lebih rendah dengan bank Mandiri lain, padahal growth-nya luar biasa signifikan. Dan landing bisnisnya udah mulai jalan, sehingga di kuartal 3 kemarin, BBYB sudah mencatatkan profit pertamanya secara kuartal sejak dia menjadi bank digital. Nah, that's why BBYB, menurut pandangan saya, saat ini sudah cukup menarik untuk kita lakukan koleksi ya. Apalagi hari ini penurunan dengan volume yang tidak cukup tinggi. Area support di kisaran area 720. Perhatikan stop loss jika turun di bawah area 670. Dan jika dia breakout di area 820 sebagai resisten, ada potensi dia melaju ke kisaran area 960 dan next-nya di area 1075. Sehingga upside dari BBYB cukup menarik. Apalagi kita melihat Arto yang merupakan ekosistem dari Goto. Setelah dia mengalami koreksi yang cukup signifikan, dia 2 hari ini tertahan di level area 3.900. Tapi ini spekulatif lagi, dia juga ada oversold. Perhatikan area stop loss di area 3.800. Dan ada gap di atas di area 4230 dan next-nya di area 5060. Tetapi jujur saya lebih suka BBYB. Mengapa? Karena secara valuasi dia jauh lebih murah dan jumlah user lebih banyak. Serta dia sudah ada memiliki landing bisnis yang sudah menghasilkan profit di kuartal 3 2022 ini. Baik, ini menarik banget. Nah, ini ada yang telat nanya nih. Cari _938 berapa target fundamental BBYB? Tadi udah disebutin ya. Oh, fundamental belum, tadi teknikal. Fundamental dari BBYB dari report Sukositas yang terupdate ada di target di area 2.300. Kita turunkan dari sebelumnya 3.200. Ini berarti target jangka panjang gitu ya? Jangka panjang. Mengapa kita targetkan seperti itu? Jika kita melihat Q3 nanti Q4 juga positif, tahun depan saham ini sudah menjadi saham yang menghasilkan profit, menghasilkan laba. Jadi ekuitasnya terus bertumbuh. Dan kita proyeksikan jika bisnisnya semakin kuat, penetrasinya semakin mantap, ini bisa menjadi salah satu bank yang menggebrak market sih, menurut pandangan saya. Seperti itu. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan juga terkait dengan yang sempat kita bahas tadi, Bro Bernard, kalau untuk Adaro dan PTBA kan kita udah bahas. Kalau komoditi juga ada Harum. Nah, kalau ITMG seperti apa ini, Bro? Nah, untuk ITMG baru saja bagi dividen interimnya ya. Dan saat ini dia sedang tertahan di area support 40.350. Nah, stop loss jika turun di bawah 39.000 dengan resisten 42350 dan next-nya di area 45150. Kalau untuk ITMG ini likuiditasnya nggak setinggi Adro PTBA ya tentunya ya. Jadi teman-teman nggak bisa masuk jumlah besar, keluar mungkin agak sulit. Kalau teman-teman masuknya lebih gede, better lebih di Adaro atau PTBA. Kalau teman-teman masuknya dalam jumlah yang nggak banyak, ITMG bisa, cuma dia naiknya udah terlalu cukup signifikan ya, dan ketika dia terkena resisten, sellernya juga cukup kuat. Nah, itu yang bisa diperhatikan oleh teman-teman. Seperti itu. Baik.
Jangan lupa cuan troopers lainnya kalau misalnya ada yang telat dengernya, nanti Instagram Live ini bakal kita save ya dan kalian bisa nonton ulang lagi melalui Instagramnya @sukorsekuritas. Dan jangan lupa untuk gabung menjadi cuan troopers ya, gampang banget caranya. Klik aja tuh ya inform.sukorsekuritas.com. Nah, Nah, ini ada pertanyaan menarik juga ini, Bro Bernard, ini terkait dengan GoTo. Boleh ya? Ini banyak banget yang nge-like nih di kolom question and answer. Kenapa sih katanya Bursa Efek Indonesia belum suspend GoTo karena udah ARB berjilid-jilid thanks katanya. Tanggapannya seperti apa, Bro? nah, itu saya nggak bisa menanggapi karena itu merupakan Mm-mm, otoritas dari Bursa Efek Indonesia, jadi itu di luar wewenang saya. Jadi saya mohon maaf mm-mm, tidak bisa menanggapi itu. Tetapi mm-mm. tadi Jadi ada yang kita nanya juga tunggu. nih. Yes. Iya, Tadi di sini ada yang nanya juga nih. Kira-kira tadi kan saya cuma bahas komoditas sama teknologi yang menarik. Teknologi iya, saya betul. uh, bullish sama bank digital untuk Santa Costelli kali ini. Nah, Mhm, tadi sektor perbankan yang bank konvensional gimana kok? Nah, kalau bank buku mhm, 4, mungkin saat ini sudah terlampau mahal ya untuk saat ini. mhm, Nah, kalau mhm. teman-teman mau perhatikan yang saat ini bentar lagi red issue, nanti teman-teman waktu trading right, biasanya harga sahamnya koreksi. Nah, ini bisa Oke. diperhatikan yaitu BBTN. BBTN ini area demand di kisaran area 1370 sampai area 1400. Ini bisa diperhatiin BBTN dengan stop loss jika turun di bawah 1310. Tetapi ini jangkanya nggak bisa terlalu pendek ya, karena biasanya ketika trading right, fluktualitas itu terjadi, sehingga tentu saja eh, kita nggak bisa harapin cuannya langsung cepat. Intinya seperti itu. Tapi BBTN potensinya bagus setelah red issue tentu saja. Dan mungkin ini bahkan bisa seperti nanti BBRI setelah red issue. Waktu BBRI ketika Hmm. red issue kan terkoreksinya cukup signifikan. Selama trading red terkoreksi signifikan. Tapi ketika beres red issue-nya, dia langsung melambung tinggi. Karena tentu saja secara fundamental solid dan juga earningsnya terus bertumbuh, valuasinya juga waktu itu BBRI masih murah dan nggak berbeda dengan BBTN ya. Walaupun yang Mhm, bedakan BBTN ini mungkin dia lebih banyak ke consumer loan yaitu KPR sehingga kecenderungan NPL-nya memang lebih tinggi dibandingkan dengan mhm. BBRI, tapi tentu saja nggak cuma berfokus ke sektor properti seperti itu. Baik, baik. Ini ada yang nanya nih, red issue kalau udah lewat waktunya masih bisa dijual nggak? Udah hangus ya berarti ya bro ya, kalau Hangus udah ya, lewat ya? makanya Mm-mm, kalau teman-teman pegang saham yang red issue, sebaiknya ada dua pilihan. Teman-teman either mm-mm. tebus rate-nya, kalau teman-teman Iya. percaya jangka panjang, atau di hari Mhm. pertama langsung jual rate-nya. Karena Hmm. harga paling tinggi-tingginya itu di hari pertama pada rate, berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya. Jadi itu trik kalau kita mau trading rate. Ini bener banget nih ya. Kalau jadi ada dua jalan tadi, dijual di hari pertama ride-nya atau ditebus saja kalau emang pengen ditebus gitu ya. Nah, Mm-mm. terkait dengan emiten-emiten perbankan, ini kan kita lihat ada emiten Bank Buku 4 itu kayak misalnya BMRI dia bertahan sendiri nih. Tadi dia sempat di zona hijau, sedangkan teman-temannya yang lain yang KBMI 4 itu berada di zona merah. Nah, ini pertanda apakah sebenarnya nih Bro Bernard? Atau ini sebenarnya wajar aja karena mereka udah naiknya terlalu tinggi gitu? Kalau menurut saya, performance BMRI di tahun 2022 ini cukup signifikan ya. Bahkan Mm-mm, profitabilitasnya jauh lebih tinggi dibanding pre-COVID. Sehingga mm-mm, earnings growth-nya sangat diapresiasi oleh pasar. Tetapi untuk harga sekarang, kalau saya better wait and see ya. Better cari saham yang iya. lain yang sudah lebih banyak terkoreksi, valuasinya lebih murah. Sehingga dalam jangka menengah dan panjang lebih aman. Contoh lagi BBTN. Begitu. Hmm, Jadi untuk saat ini saya oke. lebih ke BBTN. Nah, kalau mau bank yang buku 4, yang gede-gede, secara valuasi yang paling murah tentu saja ada di BBNI dan BBRI ya. Nah, Mhm, BBNI tapi upside-nya udah nggak panjang menurut pandangan saya. Dia area support yang bisa kita perhatikan untuk koleksi 9250 dengan area resisten di kisaran area 9950 dan juga untuk BBRI kita bisa jaga di moving average 50-nya di kisaran area 4.700 dengan resisten di kisaran area
5.000. Jadi menurut pandangan saya upside udah nggak banyak, tapi kalau teman-teman mainnya aman, lebih long term, dua ini sih bagus, terutama BRI dan BCA ya. Begitu. Nah ini banyak nanya nih, Oke. Iya, saham-saham yang betul. banyak turun akibat GoTo. Nanti mungkin saya bahas Telkom, Astra, dan juga di sini ada Excel ya. Saya Telkom sama Astra dulu. Jadi Telkom Iya, ini iya. investasinya di GoTo besar banget ya, 9 triliun. Dia rugi udah lebih dari 50%, mungkin ruginya sekitar 5 triliun. That's why itu bisa mengakibatkan unrealized loss-nya cukup besar dari capital loss ya, dari securities trading. Nah, oleh karena itu ini bisa kita perhatikan untuk Telkom hari ini menguji support yang cukup kuat di area 3580. Tetapi melihat volume yang cukup besar kali ini, masih ada kemungkinan dia mengalami koreksi. Nah, area yang bagus untuk beli di mana? Di kisaran area 3440 sampai dengan 3290. Tetapi teman-teman harus perhatikan stop loss jika turun di bawah kisaran area 3140. Ini kita better nyingkir dulu. Tapi mau pandang saya nggak bisa sampai situ sih harusnya ya, karena Telkom ini kan unrealized loss ya dari gotonya, belum realize. Walaupun itu dicatatkan di laporan keuangan berdasarkan PSAK yang terbaru begitu. Baik, Jadi pas saya banget masih tadi. wait and see ya, tapi di area tersebut kita Masih bisa wait and see. perhatikan kalau nggak ada rejection kita tunggu dulu sampai ada rejection. Begitu juga dengan Astra ya. Astra ini sebenarnya supportnya udah cukup kuat ya di kisaran area 58, tapi menurut pandang saya masih bisa tertembus ini. Nah, area support selanjutnya yang bisa diperhatikan di kisaran area 5.500 sampai dengan 5.300 dengan stop loss turun di bawah 5.000. Itu bisa diperhatikan. Baik. Jadi kita bisa di bawah 500. Karena Astra sebenarnya penjualan mobil cukup bagus, cuma dia mungkin potensi profitnya tergerus, tapi tidak tergerus sebanyak Telkom. Kan investasinya nggak sebanyak Telkom di GoTo untuk secara internasional. Kemudian tadi Baik. Excel ya. Excel, iya. Nah, Excel ini tadi, Excel ini udah di area support yang cukup kuat ya, di area 2.200. Ini risk rewardnya cukup menarik nih. Ini thank you nih, Excel. Stop loss jika turun di bawah 2.100. Kalau performance di Q4 bagus, full year bagus, ini berpotensi reversal ya. Apalagi dia dari bulan Januari, kita lihat masih merah year to date. Ada potensi window dressing. Jadi ini dia dibuka di angka 2.800. Jadi mungkin teman-teman Excel juga good buat diperhatiin. Untuk sekarang, untuk buy juga bagus, stop loss 2.100 dibandingkan Telkom yang kalau kita beli nangkep pisau jatuh. Kalau sekarang better. Mantap. Ini banyak banget ya saham-saham gede yang blue chip juga ada di zona merah di apa namanya di akhir tahun. Berarti kita di akhir tahun ini strateginya lebih fokus ke yang blue chip aja ya, yang lagi koreksi kayak gini ya, bro ya. Tadi saya komoditas sudah sebut. Ha-ha. Kemudian teknologi yang sebenarnya nggak impact sama GoTo, saya sebut tadi BBB. Iya. Terus yang ketiga tadi bank, tapi yang laggard, yang bentar lagi revisi, tapi ini nggak bisa terlalu pendek jangkanya, yaitu BBT. Nah, kemudian sebenarnya sektor yang menarik juga, yang secara price to book value udah di bawah 1, dan biasanya kuartal 4 itu resultnya bagus banget. Karena kenapa? Karena penjualan iPhone, yaitu Era Jaya nih. Nah, Era Jaya ini sedang ada di area pullback-nya, area support-nya di area 370 nih. Teman-teman bisa perhatiin di area-area situ nanti kalau ada rejection. Tetapi kita saham-saham begini harus, saham-saham downtrend terutama ya, harus disiplin stop loss. Stop loss jika turun di bawah area 356. Teman-teman harus stop loss nih, si Era Jaya. Tapi secara valuasi dia price to book value udah di bawah 1. Dan biasanya Q4 dia mengalami rally ya. Biasanya si Era ini karena ada penjualan iPhone. Nah, kita nggak tahu nih penjualan iPhone 14 seperti apa, walaupun nggak seramai 13 sih. Tapi potentially dia masih akan meraup cuan lah dari penjualan iPhone
14 ini. Menarik, menarik. Ini udah disebutin nih emiten-emitennya. Jadi jangan lupa ya Cuan Troopers bergabung bersama kita supaya bisa cuan bareng melalui Santa Claus Rally Strategy bareng Bro Bernard ini melalui ifom.sukorsecuritas.com. Jangan lupa juga untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena kalian akan dua orang yang beruntung akan mendapatkan paket kopi ya Sukor dan juga Java Bika dan juga paket untuk Natal dan Tahun Baru ini lengkap dari Sukor Sekuritas. Nah, Bro Benat, tadi kan kita udah dari banking dan juga beberapa sektor. Yang menjadi pertanyaan itu biasa adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi juga. Nah, di akhir tahun seperti apa nih? Apakah konsumsi di akhir tahun ini nggak bakal sedefensif tahun-tahun kemarin? Kalau untuk konsumsi, untuk tahun ini saya agak Mm-mm. netral ya, terutama yang kaitan dengan Iya. consumer goods. Mengapa? Karena cost of goods sold mereka, biaya produksi mereka mulai peningkatan di tahun 2022 Mhm. seiring dengan kenaikan harga komoditas. Seperti contohnya Unilever, profit margin-nya tergerus karena harga CPO naik. Mhm. Kemudian transportasi penjualan distribusi barang-barangnya naik karena kenaikan harga BBM. Kemudian Mhm. kita lihat juga yang kaitannya mengenai biaya produksi pabriknya biasanya butuh batu bara. Batu baranya juga naik, harga ICI-nya Mhm. keluar. Nah, ini mengakibatkan harga profit margin dari perusahaan consumer goods malah penurunan yang kaitan mengenai Mhm. sebenarnya ya makanan. Tapi yang Iya. bisa kita perhatikan tadi adalah yang kaitannya mengenai seperti biaya yang barang-barang tersier yang biasanya Mhm. dibutuhkan oleh orang-orang middle up. Karena daya Mhm. beli masyarakat middle up so far nggak terganggu ya kaitan mengenai pandemi COVID-19 atau resesi buat mereka tidak terlalu berdampak. Nah, Mhm. bisa ditunjukkan dengan misalnya LV di Indonesia penjualannya terbaik se-Asia dan juga butik-butik mahal lainnya. Artinya apa? Artinya masyarakat kelas atas masih terus mengkonsumsi barang-barang tersier, kebutuhan tersier. Jadi Mhm. sebenarnya yang bagus sekarang adalah yang menjual barang-barang tersier yang mahal-mahal, yang segmennya middle up. Salah satunya adalah Era Jaya yang udah terkoreksi cukup signifikan begitu. Mhm. Baik, baik. Bro Bernard, ini kita jawab beberapa pertanyaan dari Cuan Troopers ya yang udah masuk di kolom question and answer. Ini pertanyaan mendasar terkait dengan Santa Claus Rally nih biasanya nih. Kalau emiten yang wajib dipantau di akhir tahun tadi udah dibahas, ada banyak banget. Tapi yang perlu kita ketahui biasanya di minggu keberapa window dressing atau Santa Claus Rally itu berlangsung. Bro Kalau Bernard, apakah di berdasarkan minggu ketiga teori atau keempat? Ya, Mhm. kalau berdasarkan teori dari buku, biasanya minggu ketiga atau minggu keempat. Itu teori Mhm. textbooknya yang berdasarkan di Ya. Investopedia dan lain-lain, teman-teman bisa cek. Tapi kalau menurut pandangan saya di area 6860 sampai 6750 ini udah menarik banget. Kapan lagi Mhm. IHSG ada di level ini. Tapi tentu saja kita harus cermat dalam milih sahamnya. Dan milih saham yang salary masih cukup tinggi, pilih saham yang valuasinya masih cukup murah, dekat area support tapi salary udah nggak banyak, udah mulai dari rejection. Nah, kita bisa buy on Mhm. weakness saham-saham tersebut. Walaupun tentu Mhm. saja, seperti saya sampaikan, kalau saham yang teknologi, stop loss itu penting, saham-saham komoditas juga penting. Kalau Mhm. saham-saham banking, mungkin dalam long run, saya masih cukup optimis. Walaupun misalnya nanti resesi, pasti turunnya dalam, tapi ya kita harus belajar teknikal juga lah. Ketika udah ada bullish atau bearish di pasar pattern, udah potong sama 20 ke bawah, ya kita harus jualan lah. Gitu. Mhm. Menarik. Kalau Nah, call, itu teman-teman ada nanya ah, nih, aman nggak iya sampai betul. Januari? Call ini sentimennya saya bilang karena winter, musim dingin. Jadi menurut pandangan saya sampai musim dingin ini berakhir masih layak di hold sampai bulan Januari pertengahan lah. Karena biasanya musim dingin berakhir bulan Januari akhir. Jangan sampai teman-teman Mhm. lupa jualan kayak waktu itu setelah tragedi saham trio macan, saham-saham nikel, saham-saham konstruksi, ARB beruntun setelah Januari effect minggu ketiga ke belakang. Nah, makanya jangan lupa nanti Mhm. awal Januari Neil saya juga mau IC live lagi Mhm. di minggu pertama Januari di awal tahun untuk bahas Januari effect. Sekaligus Mantap. memperkenalkan program baru kita yaitu Bisikan Bernard di Clubhouse dan juga di Twitter Space.
Siap. Jadi Cuan Troopers harus banget ya standby di Instagram Live kita di awal Januari karena kita akan banyak introduce program-program menarik. Salah satunya adalah Bisikan Bernard tentunya ya. Ini yang kita tunggu-tunggu nanti. Akan seperti apa nih programnya dan bisikan-bisikannya juga seperti apa. Nah, Bro Bernard, ini kita ada pertanyaan tadi berkaitan dengan emiten turunan dari komoditi gitu ya. Misalnya kayak emiten perkapalan gitu. Ini apakah akan menerima spillover effect gitu dari kondisi harga komoditi yang meningkat ini. Sektor apa tadi, Nel? Sorry. Perkapalan, perkapalan. Oke, perkapalan. Jadi Uh, uh, perkapalan uh. ini perlu kita perhatikan ya, likuiditasnya cukup minim. Mhm, Jadi kalau saya itu di luar stok universe saya. mhm, Nah, kalau untuk perkapalan sebenarnya yang saat ini valuasinya paling murah, itu malah bukan kapal yang ngangkut kaitannya mengenai ngangkut batu bara ya. mhm, Kapal-kapal yang ngangkut barang-barang karena selama pandemi COVID-19 terjadi, pengiriman shipping bisnis online itu jalannya luar biasa cepat, merajalela ke sana mhm. sini. Sehingga shipping ini menjadi salah satu yang dicari. Tetapi masih banyak yang trauma perkapalan ini dengan Oke. tragedi waktu itu BLTA, kalau teman-teman ingat ya. Jadi tiba-tiba Mhm, fraud, jadi gocap, banyak yang nyangkut di sana. Nah, tetapi yang mhm, cukup menarik sekarang yang bisa diperhatikan adalah SMDR. mhm, Volumenya nggak ada. Kenapa? SMDR ini saat ini diperdagangkan di PI antara 2 sampai 3 kali dengan PBV 1, sekian kali. Valuasinya cukup murah untuk saat ini dibandingkan mhm, dengan shipping company di dunia lainnya seperti mhm, FedEx dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya lihat di area 2200 ini menjadi support yang cukup kuat dengan area stop mhm. loss jika turun di bawah 2100 dengan resisten 23940 dan juga 2530. Walaupun kita beli ini nggak bisa banyak-banyak, kalau teman-teman yang masuk gede, belinya harus beli cicil, jual juga jual cicil, tapi saya masih optimis dengan bisnis online karena Iya. tentu saja habit manusia udah mulai berubah dari belanja offline. Mhm. Kan udah nggak seperti offline, kalau bisa online kenapa nggak online. Contohnya saya juga beli contohnya AliExpress dari China, barang-barang lucu-lucu saya beli dari Iya. sana. Tokopedia juga saya pengguna setia, jadi udah kebiasaan nih, jadi masih nggak bisa move on walaupun masih Heeh. nge-mall tapi tetap begitu. Baik, baik. Ini dari tadi muncul terus nih pertanyaannya berkaitan dengan saham-saham trio macan nih Bro Bernard. Banyak banget yang nanya terkait dengan nikel-nikelan gitu, terutama nikel antam. Tanggapannya seperti apa nih? Prospeknya juga seperti apa? Karena kayaknya kok sahamnya nggak hype-hype lagi gitu Bro Bernard. Oke, ini nggak hype-hype lagi karena kemakan sama Mm-mm. story-nya si coal. Karena saat ini Hmm, komunitas mereka kan berada di satu sektor ya, sektor mining. Yang iya. lagi di hype sekarang di sektor coal. Nah, that's why Mhm. mereka kemakan sama coal. Nah, Hmm. tetapi untuk Antam, in the long term masih cukup bagus. Secara valuasi cukup murah, dia sudah memiliki banyak smelter. Tapi kalau Mhm. untuk sekarang daripada Antam, saya lebih prefer Harum. Kenapa Harum? Karena dia Oke. ada diversifikasi pukul juga. Ketika coal ngangkat, dia ikut ngangkat. Nikel ngangkat, dia ikut ngangkat. Walaupun tentu Mhm. saja kenaikannya nggak akan signifikan si PTP atau Atro ya. Kalau coalnya gila-gilaan, mereka akan lebih terdampak duluan. Karena si Harum ini istilahnya ada dua kaki lah. Coal ada, nikel ada. Jadi kalau mau penasihat sekarang better yang ada dua kaki lah di kondisi market sekarang. Baik, baik, baik. Nah, gimana kabarnya dengan emiten-emiten yang proksi ke komoditi emas, Bro Bernard? Karena kan kita lihat harga emas acuan juga belakangan meningkat ya. Kemarin sempat sentuh lagi 1.800 per ininya, per troy ounce-nya gitu. Ini Oke, bagus nggak sih untuk kita koleksi untuk oke. window dressing? Nah, jadi emas ini merupakan lawan dari inflasi. Itu banyak Mm-mm. pepatah atau orang kuno mengatakan begitu. Dan itu benar sekali. Ketika Mhm. potensi resesi terjadi, banyak orang memindahkan asetnya, take profit dari saham atau instrumen yang lebih berisiko, pindah ke instrumen yang lebih aman. Yaitu contohnya Mhm. adalah Antam. Dan kemarin emas Antam juga udah diperdagangkan di atas 1 juta
per gramnya. Sehingga menurut Iya. pandangan saya saham emas juga cukup menarik. Di sini bisa perhatikan yaitu ada BRMS ya yang proxy untuk emas. BRMS ini pasti teman-teman suka ya karena sahamnya murah. Teman-teman bisa perhatikan area demand 168 sampai 172 dengan stop loss juga di bawah 160, resisten di area 190 dan target price dari suku sekuritas sendiri di kisaran area 250 untuk BRMS. Jadi cukup menarik untuk kita perhatikan BRMS saat ini. Dan BRMS ini juga saat ini satu grup juga ya dengan Bumi, sama-sama dimiliki oleh grup Bakri dan Salim, yang mana dua grup ini lagi hype banget nih belakangan ini. Jadi menurut pandangan saya saat ini yang paling menarik adalah BRMS, terutama yang suka saham-saham yang lebih betanya lebih tinggi ya, lebih high beta. Jadi kalau naik lebih kencang. Nah, kalau yang lainnya teman-teman bisa perhatikan MDKA, tapi dia nggak se-high beta si BRMS. Ini perhatikan area support di bawah di kisaran area 4050, stop loss kalau di bawah 3950 dengan resisten di area 45 dan juga next-nya di kisaran area 4710 begitu. Nah, berarti udah ada beberapa stock pick-nya terkait dengan komoditi-komoditi emas, ada BRMS, ada juga MDKA. Nah, ini ada pertanyaan dari cuan troopers kita, menarik juga untuk dibahas ini, Bro Bernard. Saham Bayan Resources naik tinggi setelah stock split di saat saham big caps lain pada anjlok. Apa penyebabnya katanya? Jadi Bayan Resources ya. Bayan Resources ini tentu saja merupakan perusahaan batubara yang proxy dari Thailand dan dia juga salah satu investor dari ITMG ya untuk BYN ini, dan secara valuasi dia cukup murah dan that's why sahamnya ini mengalami kenaikan cukup tinggi, plus dia ini free floatnya dikit di masyarakat. Jadi kalau pemegang saham pengendali yang nggak mau jualan, di masyarakat dikit semua yang mau beli, ya harganya naik. Jadi kita harus ingat saham itu selain ditentukan oleh valuasi, ditentukan oleh faktor fundamental, ilmu ekonomi juga berlaku, yaitu kaitan mengenai supply and demand. Jadi misalnya barangnya nggak banyak di pasar, banyak yang mau barangnya, harga naik. Kalau barangnya terlalu banyak, terus pasarnya ambigu, nggak jelas, atau kondisinya sedang nggak stabil, ya berpotensi turun karena panik. Contohnya adalah GoTo. Barang yang beredar di pasar udah banyak banget, semuanya panik karena melihat biaya operasional GoTo yang cukup tinggi, ruginya masih mencetak double digit triliun tiap tahunnya, sehingga aktivitas sell off terjadi. Nah, yang saya tunggu-tunggu ini adalah kaitannya mengenai apakah pemerintah akan bergerak juga tidak kaitan mengenai GoTo ini, karena kita melihat juga bahwa perusahaan BUMN seperti Telkom kan investasi di GoTo juga ya. Nanti kita lihat bagaimana apakah sentimen ini bisa bikin misalnya Telkom FS down atau bagaimana. Tapi so far mereka dari pernyataannya sih masih menunggu karena fokusnya jangka panjang. Kita juga lihat bagaimana nanti ke depannya GoTo ini apakah akan melakukan efisiensi atau aktivitas ekstrim lainnya seperti misal penutupan di negara-negara yang nggak untung dengan tujuan apa? Memperbaiki bottom line. Karena sekarang visi-visi investor-investor udah nggak lihat kaitan mengenai user growth aja. Karena kalau user growth tapi nggak bisa dimonetize ya, yang mereka lihat sekarang udah di profitabilitas. Nah, oleh karena itu saya sebutkan tadi BBB udah cukup menarik kan, di Q3 udah profit. Dan tentu saja ini menjadi turnaround story buat BBYP untuk tahun depan. Tentu saja sudah menjadi perusahaan bank yang menghasilkan laba, dan nanti kita bisa ukur parameter yang mulai dari ROI, ROA, dan lain sebagainya. Jadi emiten-emiten yang kayak BBYB ini kalau mau dapat murahnya ya di tahun ini gitu ya, karena tahun depan kalau misalnya kondisi fundamentalnya udah jauh lebih baik gitu, udah nggak mungkin kayaknya bisa ada di harga-harga kayak hari ini. Nah, Bro Bernard, apakah di akhir tahun itu sebaiknya kita lebih condong ke blue chip gitu? Saham-saham second liner sama third liner gimana nih kalau dijadikan strategi untuk Santa Claus Rally? Saham-saham blue chips tadi saya udah sebutin ya. Tadi ada saham kan ada BTN ya. Sebenarnya kalau mau cari upside yang dikit, sekarang yang cukup oke BRI dan PNI ya. Tapi tadi saya udah sebutkan area-areanya. Tapi kalau mau cari upside yang tinggi tapi juga ada resiko, teman-teman harus disiplin stop loss. Tadi saya juga disebutkan saham-sahamnya yang di sektor pertambangan, topang BBTN,
kemudian ada BBYB, dan juga teman-teman nanti Telkom sama Astra, tadi saya juga ada point out area-area yang menarik, tapi bukan sekarang, sedikit lagi nih kalau kalian ntar dia ada rejection, nanti kita bisa buy, dan tentu saja nanti semua akan diupdate ya di grup Telegram Sukor Cuan Troopers. Jadi teman-teman jangan lupa buka rekening Sukor di e-form.sukorsales.com. Saham pagi ditunggu karena kita lagi rebranding, tahun depan kita akan menjadi Bisikan Bernard. Begitu. Mantap, mantap. Jadi jangan lupa Cuan Troopers supaya tetap keep update harus join bareng kita dong ya lewat eform.sukorsekuritas.com, dan jangan lupa join ke grup Telegram kita dan follow Instagram kita. Dan yang nonton pada malam hari ini jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, ke Bro Bernard, dan juga ke @sukorsekuritas untuk mendapatkan 2 paket lengkap ya. Yang di dalamnya itemnya salah satunya adalah isinya paket kopi ya, bareng dengan kopi dari Java Bika Coffee. Nah, Bro Bernard, untuk emiten-emiten dan juga sektor-sektor properti gitu misalnya dan infrastruktur di akhir tahun, apakah ini bisa dijadikan strategi atau enggak nih? Sebenarnya konstruksi udah aku tunggu-tunggu nih, karena waktu itu ada tanda-tanda ada akumulasi ya. Tapi ini malah breakdown support lagi nih si Adikarya. Nah, kita masih wait and see dulu. Area support kuatnya sebenarnya di area 480. Kita stop loss nanti kalau mau spekulatif buy 470. Saham konstruksi boleh beli tapi harus ada stop lossnya. Karena kalau dia naik kencang, kalau turun juga turunnya kencang juga. Jadi waspada karena freeport-nya juga besar. Saham konstruksi, dan saya paling oke sama Adikarya ya karena koreksinya udah paling dalam, dan juga Waskita juga koreksi udah dalam, tapi harus stop loss juga. Kalau turun terus ya jangan beli. Dan Waskita ini harganya udah harga COVID level anyway, teman-teman. Di harga 3, di harga COVID. Atau COVID dia sempat turun segini. Jadi ya stop loss tetap harus. Misalnya di 370 stop loss, 386 kita spekulatif buy, resisten di area 480 still oke. Jadi 2 saham itu area Waskita. Karena kenapa Waskita udah harga di harga COVID? Coba teman-teman perhatiin. Oke, ini pas banget nih, ada yang nanya Wika gimana ya, SKT aja ya. Pas kita habis. Lebih Kita fokusnya tiap sektor saya bisa pick 2 aja ya. Karena kalau kebanyakan teman-teman bingung. Saya udah screening 2 terbaik menurut pandangan saya. Jadi teman-teman tiap sektor pilih 2 aja supaya teman-teman nggak bingung. Itu kenapa saya cuma suggest 2. Kalau enggak teman-teman pusing yang saya sebutin. Baik. Nah, kalau akhir tahun kan itu biasa ada semarak-semarak liburan dan juga belanja dari para retail investor gitu. Emiten-emiten retail sendiri ini menarik nggak sih? Kita tadi kan udah dibahas satu Era Jaya. Nah, tapi kalau emiten yang lainnya gimana yang berhubungan dengan retail kayak mall, misalnya kayak Mitra Adi Perkasa gitu ya. Habis itu emiten-emiten Ace Hardware yang seperti ini atau Ramayana, itu apakah menarik di akhir tahun ini, Bro Bernard? Kalau saya tadi udah menyebutkan Era ya satu ya. Nah sebenarnya saham lain yang cukup menarik itu adalah saham yang di kota besar ya. Karena saya selalu bilang saham kota besar itu potensi yang menarik karena daya beli masyarakatnya nggak turun. Dan itu terlihat dari penjualan LV, Louis Vuitton di Indonesia, kemudian merek-merek lainnya yang masih cukup tinggi. Nah, oleh karena itu tadi saya suggest Era, kemudian yang untuk kelas middle up lainnya juga ada MAPI ya, tapi MAPI mungkin ini valuasinya udah cukup tinggi. Jadi teman-teman, kalau saya sih masih belum ya untuk MAPI. Saya better Era untuk saat ini karena risikonya lebih terbatas lah untuk saat ini. Kalau teman-teman suka saham-saham yang relatif fluktuatif, yang sempat masuk dalam radar saya itu MPPA ya. Teman-teman bisa perhatiin MPPA. MPPA ini retail tapi dia lebih hipermart ya, makanan-makanan gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan area support di area breakout pola inverted and shoulders-nya di area kisaran 150. Stop loss bisa lakukan jika turun di bawah area moving average 50-nya di area 145. Dengan resisten di area 180 dan 204. Hari ini dia terseok karena terbawa sentimen Goto ya, karena Goto juga invest di MPPA, tapi
menurut pandangan saya harga 144 kita bisa spekulatif kalau misalnya dia ada rejection, tapi karena mengingat hari ini Mhm. ARP kita kasih dulu ya, tapi itu bisa Hmm. masukin posisi. Mhm. Baik, baik. Dan Ini juga menarik mungkin banget nih. saham-saham terakhir ya yang ingin saya bahas Mhm. terakhir mungkin kaitan mengenai corporate action. Kaitan mengenai corporate action ini yang cukup lagi hype adalah saham-saham kaitan mengenai grup Panin. Karena tentu Mhm. saja grup Panin lagi dirumorkan karena mungkin usia foundernya sudah cukup tua, Mhm. sehingga banyak yang berspekulasi dia akan dijual, dan ada beberapa bank yang berdasarkan Mhm. berita sudah pitching dengan saham grup Panin ini adalah Mhm. dari UFG, Sumitomo, dan Mizuho. Oke, oke, Seperti oke. itu. Nah, untuk saham ini, kalau saya prefer yang likuiditas tinggi, yaitu PNLF atau Hmm. Panin Finansial. Panin Finansial ini merupakan holding dari PNBN atau Bank Panin. Nah, dari Mhm. PNLF ini sendiri, area support di kisaran area 450 bisa spekulatif buy. Stop loss jika turun di bawah area 424 dengan resisten di kisaran area 490 dan 520. Ini untuk PNLF, ini saham terakhir yang Mhm. mungkin bisa menjadi kado Natal buat teman-teman semua. Misal dealnya jadi. Begitu buat teman-teman. Yeah, mantap banget. Ini yang saya suka dari bisikan Bro Bernard nih. Dikasih emiten-emiten pamungkas di akhir-akhir. Thank you banget Bro Bernard ini buat bisikan-bisikan mautnya. Ada banyak banget emiten yang udah kita bahas ya, baik secara fundamental maupun teknikal. Jadi jangan lupa Cuan Troopers dan yang belum bergabung, bergabung via eform.sukorsekuritas.com untuk mendapatkan paket akhir tahun spesial dari Sukor Sekuritas ya. Malam ini kita baginya dua gitu karena spesial ada Bro Bernard di sini dan tiap Instagram Live nanti akan kita bagi kembali. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab jangan lupa nanti bisa di DM ke Bro Bernard mungkin atau bisa di Yes. DM juga ke Sukor Sekuritas gitu Dan ya. jangan lupa buka rekening Sukor, Daniel. Kamu lupa Ah, terus. ah. Jangan lupa bergabungnya lewat eform.sukorsekuritas.com. Wajib ya, wajib supaya kita tergabung nih, tergabung dalam komunitas Cuan Yes. Troopers. Dan tiap hari ada Mantap. rekomendasi, karena sampai pagi lagi istirahat. Ini biar ngajak kalian biar buka rekening Sukor lah. Biar ada grup diskusi sama ada rekomendasi harian. Betul. Jadi nggak bukan sampai pagi, ada Cuan Plus Group, buka rekening Sukor. Nanti kita ada tahun depan lagi dengan bisikan Bernard. Baik. Dan juga jangan lupa ya, ini kita save kok rekamannya bisa dinonton ulang lagi di Anyway, Instagram Sukor Sekuritas. yes, anyway, tambahan tadi BBB Mm-mm. juga ada crossing di harga 900, MG dengan MG Wah, ada 200 miliar. Nah, teman-teman cek aja di broker summary ya. wah, di harga 900 ya, padahal harganya sekarang di bawah itu. Menarik nih. Menarik, menarik, menarik. Thank you banget, Bro Bernard, buat masukan-masukannya dan juga insight-insight menarik. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi di awal Januari. Jadi, Cuan Troopers jangan lupa ya, bergabung dulu via eform.sukorsekuritas.com dan kemudian kita akan bahas lagi nih, bisikan-bisikan Bernard di awal Januari 2023. Thank you banget, Bro Bernard. Terima Sampai ketemu kasih. lagi nanti Bye-bye. di Sampai awal jumpa. Januari. Bye. See you. Saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Bye.